Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati majelis jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan rahimahumullah. Pertama-tama kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya yang masih diberikan oleh Allah SWT, yang sampai pada detik ini kita masih diberikan berupa rahmat dan nikmat. Salah satunya adalah nikmat nur, cahaya, bisa hadir, bisa terpilih untuk mengikuti sholat subuh di Masjid Ar-Rayyan ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat serta hidayah dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah SAW. Semoga kita nanti sebagai umat yang mendapatkan pertolongan dan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan rahimahumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang adab nabawiyah, yaitu sebuah perilaku, sebuah kebiasaan, perilaku, kebiasaan, kemudian adab atau sesuatu yang pernah dianjurkan, pernah dipraktekkan oleh baginda Nabi besar Rasulullah SAW, sehingga kita sebagai umatnya dianjurkan untuk mengikutinya. Supaya apa? Supaya sunnah-sunnah Nabi apabila kita mengikutinya, maka kita akan dianggap sebagai umatnya. Kalau kita menganggap sebagai umat Nabi, berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin selain sholat ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah juga harus kita laksanakan semampu kita, semaksimal mungkin, agar kita dianggap sebagai umatnya, supaya kita dianggap sebagai golongan baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dalam kitab Risalatul Amanah karangan dari Syed Abdullah bin Alwi Al-Hajjaj yang pernah saya terima di pondok pesantren, di kitab tersebut ada bab, yaitu aktivitas sehari-hari Rasulullah SAW. Nah, di kitab tersebut pada hari ini saya tidak akan menyampaikan semua, tetapi satu persatu, supaya apa? Supaya sedikit apa yang saya sampaikan nanti bisa dipraktekkan. Jadi saya takut kalau semua nanti saya sampaikan dalam satu atau dua pertemuan, nanti malah bingung, tidak masuk ke hati. Jadi satu persatu saja, sedikit tapi mengena, daripada panjang tidak mengena, tidak masuk. Pilih mana panjang tapi tidak masuk, tapi sedikit masuk. Nah, kita praktekkan. Nah, yang pertama, menurut kitab Risalatul Amanah karangan Syed Abdullah bin Alwi Al-Hajjaj, ya, salah satu aktivitas Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari, yang pertama adalah yang mudah saja, yaitu dalam hal memotong kuku.
Memotong kuku itu adalah salah satu ibadah. Bisa dianggap sebagai ibadah kalau kita awali dengan niat. Sebenarnya semua kehidupan kita sehari-hari itu bisa kita anggap atau dianggap oleh Allah SWT itu sebagai ibadah. Kalau kita awali dengan niat ikhlas dan mencari ridho Allah SWT. Malahan Imam Al-Ghazali itu membagi waktu dalam sehari itu 24 jam dibagi menjadi 3. Jadi 3 berarti sepertilapan. Sepertilapan yang pertama untuk ibadah, sepertiga yang kedua untuk bekerja, sepertiga yang ketiga untuk istirahat. Itu minimal. Itu minimal. Dan semuanya bisa dianggap sebagai ibadah seperti yang saya katakan tadi, kalau diniati yang pertama yaitu niat ibadah, mencari ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 24 jam itu bisa kita dianggap sebagai ibadah. Bisa itu. Contoh, misalnya kita pagi mandi kita niatkan, saya mandi membersihkan diri, ikhlas dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dianggap ibadah. Kalau mandi berarti waktunya berapa menit, paling sekitar 5-10 menit ya mandi, itu sudah ibadah. Belum lagi kalau pakai baju. Pakai baju juga gitu. Kalau kita pakai baju niatnya pakai celana dan baju kita niatkan menutup aurat, ikhlas karena dan mencari ridho Allah, insya Allah mulai baju itu kita pakai sampai nanti siang atau sore kita lepas, maka selama pakai baju itu kita dianggap sebagai ibadah. Enak kalau itu. Rasulullah itu mudah, Islam itu mudah, meringankan tidak mempersulit. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu aktivitas Rasulullah adalah memotong kuku. Nah, dalam kitab Risalatul Ma'awanah itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu dalam memotong kuku itu ada caranya. Makanya kita perlu ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, enak. Bagaimana cara Rasulullah memotong kuku? Rasulullah itu memotong kuku menurut kitab tersebut adalah mulai dari tangan kanan. Itu kelihatan betul ya? Betul kelihatan. Jadi ya susah ya, itu tidak kelihatan. Jadi gini, Rasulullah itu memotong kukunya dari tangan kanan mulai dari ujung misalnya, biar begitu kelihatan bisa dibuka. Matur suwun. Gak apa-apa, sementara kira-kira dibuka gak apa-apa, biar tahu. Ini sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi berarti dilaksanakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau dilaksanakan berarti kita mendapat pahala. Nah, ini menurut sunnah Nabi dalam kitab Risalatul Ma'awanah karangan Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Jadi Rasulullah SAW itu kalau memotong itu dimulai dari tangan kanan. Tangan kanan yang mana? Mulai dari ibu jari. Nah, sebelah sini. Nah, jadi sebelah sini. Ya, kelihatan ya? Nah, ya dari ini apa nih? Ini telunjuk ya. Ya, dari telunjuk ke tangan kanan, dari telunjuk kemudian ke sebelah kanan. Nah, ini arahnya ke sini. Sebelah kanan ke sini dipotong, dari sini ke sini. Nah, dari sini setelah dari kelingking kanan kita ke kelingking sebelah tangan kiri. Nah, dari sini urut sini. Nah, urut. Nah, setelah dari jempol tangan kiri terakhir jempol tangan kanan. Berarti urutannya semacam ini. Nah, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi urutannya semacam itu. Kalau menurut kitab Risalatul Ma'amah semacam itu cara memotong kuku untuk tangan. Tetapi untuk kaki beda lagi. Untuk kaki cara memotong kukunya gimana? Dari jari kelingking kaki kanan sebelah kanan. Jadi jari kelingking ibaratnya kaki ya. Nah, kalau kaki mulainya dari sebelah kaki kanan mulai dari kelingking. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya ke sini. Ya. Jadi jari sebelah kanan ke kiri. Itu kalau kaki. Ya, beda lagi. Bisa dipahami ya. Nah, itu menurut kitab Risalatul Ma'amah semacam itu. Jadi cara Rasulullah SAW cara memotong kukunya semacam itu. Nah, supaya nanti kita bisa praktekkan. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkan. Kalaupun lupa, ya kok jongkok ini, ya biasanya dipotong kok kiri sih. Nah, kok ini aku saya baleni lagi dari sini ya. Walaupun lupa ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, sudah niat dulu. Yang pertama niat, niat saya memotong kuku mengikuti sunnah Nabi, ikhlas dan cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diniati dulu. Kemudian kita potong kuku dari tangan dulu sebelah, mulai dari sini, kemudian ke sini. Terakhir jempol, terakhir jempol. Kemudian kaki, sebentar Pak. Jadi kaki dari kelingking kaki kanan ke sebelah kiri. Itu. Ini Pak Samsul. Kenapa harus? Nah itu. Nah, kenapa kok harus jari telunjuk? Nah, di kitab itu dijelaskan. Saya hanya membaca. Ini Pak Samsul, mohon maaf kalau masalah itu kenapa harus mulai dari telunjuk, kemudian ke kanan, kemudian terakhir ke jempol lagi, kemudian kenapa dari kaki itu dari kiri, dari kanan ke kiri, ya itu yang saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Karena dalam kitab tersebut disebutkan semacam itu. Kenapa harus itu tidak dijelaskan? Nanti kalau saya menjelaskan menurut pendapat saya sendiri, saya tidak berani karena ini urusannya dengan akhirat. Karena di kitab tersebut tidak dijelaskan kenapa harus mulai dari telunjuk tidak dari jempol. Nah, yang jelas kalau berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan syariat Islam, saya tidak berani menjawab berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan pendapat saya. Yang jelas saya tidak berani karena itu nanti urus saya dengan akhirat, urus saya dengan catatannya malaikat Raqib dan Atid. Kalau nanti saya jelaskan salah, yang dosa nggak salah saya saja, saya menanggung dosa seluruh jamaah ini. Nah, jadi saya mendapatkan dosa jamaah gitu. Kalau saya mendapat saya sendiri, karena ini urus saya dengan akhirat. Jadi mohon maaf ya Pak Samsul. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk sunnah Nabi selanjutnya. Aktivitasnya apa saja nanti akan saya jelaskan pada waktu pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada yang saya sampaikan ada kebenarannya, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.